Halo, nama saya Yosi. Saya dari bagian control room, Trans 7. Cerita ini terjadi pada saat program Asian Beach Game, International Event Sport di pantai tahun 2008. Kebetulan acara itu dikerjakan berbarengan antara Trans 7 dan Trans TV, tepatnya di Bali. Nah, saat itu gue tuh kontingen kedua. Jadi pas kita datang tuh sampai di hotel nih, gue ngeliat kok hotel itu kosong. Nah, pas rombongan kita datang tuh hotel itu kosong. Kalau setahu gue saat itu tuh hotel saya penuh semua, Bu. Kebetulan pas sudah nyampe ketemu nih anak-anak yang kontingen pertama. Pada nyorakin tuh, "Weh, selamat ya, sudah dapat tempat," gitu. Terus gue aneh, kok selamat kayak agak nyindir gitu ya. Ya udahlah, karena sudah capek nih, masuk ke hotel itu. Ternyata hotel itu yang kita tuju itu hotel lama. Jadi yang di seberang itu tempat anak-anak yang kita ketemu itu hotel baru. Pas masuk nih sudah dibagi tempat, gue merasa agak aneh sih emang. Hotel itu tuh meskipun hotel yang sama ya, hotel yang lama ini memang berdesain gaya Bali banget sih. Maksudnya banyak ornamen pahat, ukir gitu ya, dengan banyak sajian-sajian nih. Ya emang sih Bali banget jatuhnya. Tapi pas gue masuk kamar tuh, gue merasa agak aneh soalnya kamar itu tuh terasa dingin dan lembab. Kayak apa ya? Lu tahu sendiri lah. Kalau kamar lembab tuh gimana? Dingin, terus perasaan lu nggak enak ya. Padahal kamarnya rapi sebenarnya. Ya udahlah, karena kita saat itu datang langsung disuruh setup, jadi kedatang hotel itu cuma buat naruh barang. Nah, naruh barang kita ke venue nih buat latihan. Bla bla bla, setelah latihan pulanglah kita sekitar jam 9 malam. Nah, sudah 9 malam tuh, gue kebetulan sekamar sama anak control room Trans TV. Namanya Tono nih. Habis mandi, udah mandi, kita udah mandi, selesai, sudah siap-siap mau tidur nih. Terus itulah gue ngerasa ada beberapa hal yang aneh nih. Pertama, kok gue ngerasa tambah lembab ya? Ya, lu tau kan lembab gimana gitu? Nggak enak lah pokoknya perasaan lu, kayak basah atau gimana gitu. Terus tapi karena gue udah capek banget, ya udah deh gue bawa tidur aja. Nah pas gue mau tidur itu gue merasa ada sesuatu yang aneh nih. Gue rasa kayak ada orang lalu lalang. Terus di atas langit-langit gue memang sih ada anak-anak juga di lantai 2 ya. Gue waktu itu lantai 1. Kayak ada yang lari-lari, tapi siapa yang lari-lari ya? Nggak mungkin lah, udah pada capek semua toh. Hotel itu di booking sama anak-anak transmedia semua, artinya udah dipastikan saat itu anak pasti capek semua lah, nggak ada yang lari-lari. Udah gue bedain aja deh. Tidur gue. Pas tidur itu gue merasa tambah aneh nih feeling gue. Kayak nggak enak gitu lah, kayak tetap lembab ya. Terus ya udah, gue sama teman sekamar gue tuh tidurnya ranjang terpisah. Nah gue dekat pintu masuk nih. Pas gue udah mau coba tidur, gue ngeliatin ke dia nih, gue buka mata, oh dia tidurnya belakangin gue nih. Gue cuma pengen lihat apa sih yang buat gue nggak enak gitu. Udah gue tidur lagi. Gak berapa lama gue dengar nih suara lari-lari itu ada di kamar gue nih. Waduh, ini nggak benar nih gue pikir ya. Terus ya udah, ya gue antara takut sama gue nggak peduli juga. Gue coba buka mata, gue lihat teman gue ini kok kayak gelisah juga gitu tidurnya. Tapi dia cuma bolak-balik, dia tetap kayak lu gimana sih kalau lu capek badannya, kadang-kadang lu bolak-balik kiri ke kanan gitu kan. Nah, gue pikir dia merasakan apa yang gue rasakan, tapi kayaknya enggak. Nah, udahlah, gue coba tidur lagi nih. Pas tidur itu, nah gue mulai ngerasa nih, perasaan gak enak tuh tambah kuat nih. Gue ngerasa kayak ada yang lari-lari di samping ranjang gue, tepat di ujung kaki gue nih. Gue ngerasa nih, kayaknya ada sesuatu di kamar ini nih. Itu feeling gue yakin banget kalau soal itu. Intuisi gue nggak pernah salah soal ini. Terus gue buka mata nih, gue cuma pengen tahu temen gue ngerasain hal yang sama atau enggak. Pas gue buka mata nih, nah ini nih, ini bikin gue takut banget. Gitu gue buka mata, gue liat teman gue juga ternyata terbangun. Dan dia ngeliat gue. Yang bikin gue takut adalah ekspresi matanya dia. Mukanya ketakutan banget nih. Dia ngeliat gue seakan-akan pengen ngomong kayak, Yos. Gue ngeliatin. Terus gue liatin sudut matanya. Dia nunjuk matanya tuh mirip ke kaki gue. Langsung di saat itu merinding semua badan gue dari leher sampai ini. Gue ngeliat ke bawah. Aduh, gue bilang, itu tuh gue tuh anak kecil tuh mukanya kayak putih gundul gitu. Narik selimut gue.
Langsung saat itu langsung gue tarik lagi terus gue tutup, langsung gue berdoa bla bla apapun yang bisa gue lakukan. Gue ngomong, gue bilang ya aduh ya Tuhan, apaan sih itu, kenapa gue sudah dilihatin lagi capek lagi. Terus gue buka nih, soalnya gue pikir siapa tahu sudah nggak ada. Pas gue buka, wah dia di situ lagi tetap itu, saya beli nyeringnya ke gue lagi. Akhirnya ya langsung gue tarik, gue bingung lah saat itu, pokoknya gue baca semua doa yang gue tahu lah, mau doa apapun itulah kayak gitu. Terus ya udah gue ngeliat, tapi sempat gue liat teman gue juga sama juga, dia ketakutan juga, dia nutup juga itunya, sampai akhirnya gue dengar cerita, ya ayo kita kabur yuk, keluar yuk, waduh serem banget nih. Terus gue bilang gimana gue mau keluar, itu ada di bawah gue. Ya gitulah tidak, akhirnya saat itu gue liat tuh ya udah dah. Gue pikir persetan lah, bodoh banget deh pokoknya. Itu saat itu keluar deh, entah gimana caranya langsung gue balik badan dengan kondisi selimut tertutup, langsung gue keluar dari pintu. Teman gue juga teriak, dia bilang yes tunggu, tunggu. Langsung deh setelah itu cabut, gue nggak masuk ke kamar itu lagi, gue pindah ke atas ke kamarnya anak-anak. Ternyata sampai di atas gue tanya nih, lu pada ngerasain yang sama nggak sih? Iya sih, gue juga denger ada yang lari-lari di samping kamar gue. Akhirnya gue bilang pantesan tuh bocah-bocah tuh, anak-anak yang lain tuh pada pindah ke hotel sebelah tuh, bela-belain tuh pada empat-empatan sekamar bisa 6-8 orang. Ternyata yang mereka ngeliat kayak gini juga nih kayak kita nih. Ya akhirnya setelah jadi itu malam itu, jadi akhirnya gue sama teman gue itu tidur sekamar berempat sama anak-anak di sana. Ternyata yang gue alamin itu juga ternyata hampir dialami sama teman-teman yang lain, maka mereka bela-belain pindah. Ya cukup memberikan kesan yang luar biasa sih. Pertama kali datang pengennya rileks santai, ternyata dapat pengalaman horor. Tapi ya sudahlah, karena kejadian itu juga akhirnya diputuskan semua buat pindah ke hotel yang baru. Setelah itu sampai di sana, ya meskipun berdepet-depetan, tapi setidaknya kita semua tenang, tidur dan bertugas selama di Bali. Kirimkan cerita horormu ke link yang ada di kolom deskripsi. Dan dapatkan souvenir menarik dari Trans 7. Jangan lupa like dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan cerita horor selanjutnya.